Dan untuk mengelaborasi pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Tika Bermau. Selamat malam, Tika. Bisa dielaborasikan kembali bagaimana kemudian tadi jalannya pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi? Apakah semua fraksi kemudian setuju dan apakah sempat terjadi perdebatan pada saat pembahasan, Tika? Ya, selamat malam Rifana dan juga pemirsa. Memang benar bahwa pemerintah dan DPR RI dalam hal ini Komisi 1 pada hari ini sepakat untuk membahas rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada sore tadi di Gedung Senayan. Dan memang tadi dalam pembahasan di Komisi 1 DPR RI ini diawali dengan penyampaian pandangan dari tiap fraksi dan pembentukan juga panitia kerja untuk membahas terkait RUU PDP ini. Nah, untuk terkait substansi dari RUU PDP ini, saat ini saya sudah bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Demokrat dengan Rizky Aulia Rahman Natakusuma. Selamat malam, Mas Rizky. Selamat malam. Oke, Mas Rizky, boleh dijelaskan kepada kami bahwa mengapa sebenarnya DPR dan juga pemerintah ini akhirnya memutuskan untuk mengebut pembahasan terkait dengan RUU PDP ini. Sebenarnya seperti apa sih urgensinya? Ya, kalau Mbak lihat, semua juga bisa lihat bahwa kita sekarang hidup di zaman semuanya serba digital. Jadi masyarakat kita itu sangat sering sekali memasukkan data pribadinya ke internet, baik itu untuk perusahaan ataupun program pemerintah dan lain sebagainya. Nah, tentu dengan adanya kasus-kasus yang kita lihat di minggu-minggu terakhir ini, apakah itu terkait dengan Tokopedia, apakah itu terkait dengan Facebook dan juga data dari KPU yang bocor, dirumorkan sudah bocor, ini tentu memiliki urgensi ataupun memberikan indikasi kepada Komisi 1 berserta Menkominfo bahwa RUU ataupun rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini harus bisa segera dirampungkan. Tapi tentu banyak sekali isu-isu yang kita lihat yang harus nanti menjadi sesuatu yang sangat relevan di pembahasan kami. Minggu depan kami udah mulai aktif membahas isi dari rancangan undang-undang tersebut. Nah, tentu kami dari fraksi Partai Demokrat ingin sekali melihat beberapa hal. Pertama, kita nggak muluk-muluk, Mbak, bahwa kita tahu pentingnya pemrosesan data untuk kepentingan bisnis, untuk pemerintah, dan juga akademi juga sangat-sangat diuntungkan. Tapi jangan sampai terutama dalam hal bisnis, pemrosesan data ini dimonopoli oleh bisnis-bisnis besar semata dan sangat merugikan kepada bisnis-bisnis kecil, dan banyak hal-hal lain sebenarnya yang menjadi urgensi ataupun concern dari kami dari fraksi Demokrat yang kami akan coba untuk suarakan dan dengungkan dalam pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi ini. Oke, ini kan baru dibahas sekarang setelah surprise dari Presiden ini diberikan kepada DPR Januari kemarin ini. Kira-kira kalau menurut dari fraksi Demokrat ini, pembahasan RUU PDP ini termasuk terlambat tidak sih dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah mengatur regulasi terkait perlindungan data pribadi ini? Menurut saya dengan sendirinya bahwa kita hidup di zaman era digitalisasi seperti ini, tentu rancangan undang-undang ataupun pengaturan terkait dengan perlindungan data pribadi nggak telat, karena kita juga hidup di zaman sekarang, isu-isunya baru mulai sekarang. Nah, tentu kita apresiasi langkah baik dari pemerintah, dan juga di Komisi 1 akan terus berusaha untuk bagaimana kita bisa menyuarakan aspirasi dari masyarakat ini untuk memastikan perlindungan data pribadi, undang-undangnya sangat merepresentasikan kepentingan untuk menjaga hak asasi dari pemilik ataupun masyarakat kita yang memasukkan data pribadinya ke internet dan lain sebagainya. Jadi nggak terlambat. Kita akan kerja keras terus di Komisi 1 juga kita akan melakukan pembahasan mulai minggu depan terkait dengan isi dari undang-undang tersebut. Nah, ada lagi terkait dengan pentingnya dalam pembahasan undang-undang perlindungan data pribadi untuk menciptakan satu lembaga independen atau satu lembaga yang khusus ditugaskan, tupoksinya adalah untuk melindungi ataupun memastikan perlindungan data pribadi dari masyarakat kita bisa dipastikan. Nah, ini adalah salah satu isu yang ada dalam isi ataupun kandungan di perlindungan data pribadi undang-undang yang kita bahas ini. Kita ingin memastikan bahwa independensi dari lembaga itu bisa dipastikan, tapi juga di sisi lain kita ingin memastikan juga
bahwa setelah lembaga itu diciptakan tidak ada unsur-unsur politis yang mengedepankan hal-hal yang merugikan masyarakat tapi mementingkan segelintir orang aja. Baik, artinya ini akan segera dibahas secara maraton dan ditargetkan rampung menjadi undang-undang ya Mas pada bulan November 2020. Ya, kita berusaha keras karena masyarakat kebutuhannya juga sangat jelas. Kami dari fraksi Demokrat juga selalu mendorong akan pentingnya undang-undang pelindungan data pribadi ini kepada pemerintah, dan kita apresiasi langkah dari pemerintah sudah menyetujui dan membuat inisiatif untuk mengatur ataupun mulai menyusun rancangan undang-undang pelindungan data pribadi ini. Kita lihat ke depan, masyarakat ingin datanya bisa dijamin keamanannya. Masyarakat ingin ada lembaga independen yang mengurusi data pribadi yang tidak di bawah pemerintah secara langsung. Karena pemerintah juga merupakan salah satu subjek dari undang-undang data pribadi ini, karena mereka mengelola data begitu besarnya terkait dengan masyarakat Indonesia. Jadi independensi kelembagaan harus dipastikan, hak asasi manusia harus bisa dipastikan, diutamakan dalam rancangan undang-undang ini, dan juga kedepannya kita harus mempunyai undang-undang pelindungan data pribadi yang bisa menjadi syarat kerjasama negara kita dengan negara-negara lain. Jadi standarnya pun harus dipastikan bagus. Terima kasih, menarik sekali penjelasannya Mas Rizky. Terima kasih atas informasinya, yaitu tadi Rifana penjelasan dari anggota Komisi 1 dari fraksi Demokrat Rizky.